Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Hari ini kita akan membahas soal-soal TKD BUMN ya. Jadi ada verbal logic, number sequence, word classification, dan diagram reasoning ya. Nah, jadi di sini ada beberapa soal yang saya sajikan. Mungkin tidak banyak, tapi mungkin saja bisa cukup untuk sebagai tambahan dalam belajar teman-teman ya. Jadi di sini kalau teman-teman ingin lihat pembahasan lainnya, teman-teman di sini bisa mengikuti akun saya di TikTok @tutorngumbara ya. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Oke, jadi di sini ada tes verbal logic ya, di mana kita akan menentukan kesimpulan dari konten, di mana kontennya di sini adalah berupa konten prestasi. Nah, langsung saja ya, tips kalau kita mau jawab tes verbal logic itu langsung ke bagian soalnya gitu ya. Jadi di sini soalnya itu menyatakan bahwa secara akademik Dino lebih unggul daripada Farhan. Nah, sekarang kita tinggal cari namanya si Dino dan Farhan pada teks gitu ya. Jadi nama Dino dan Farhan itu muncul di sini gitu ya. Nah, kalau kita lihat Dino dan Farhan memiliki ketertarikan yang lebih besar dalam bidang olahraga dibanding bidang akademik. Oke, jadi dalam kesimpulan yang ini tidak ada disebutkan bahwa secara akademik Dino lebih unggul dari Farhan. Sekarang kita cek untuk poin selanjutnya gitu ya. Nah, di sini juga tidak ada disebutkan. Oh, meskipun demikian, Dino dan Farhan pada poin ke-6 ya. Meskipun demikian, Dino dan Farhan tetap menempati peringkat ketiga. Jadi mereka ini, Dino dan Farhan ini ada di peringkat ketiga besar siswa terpintar. Akan tetapi, kita tidak tahu si Dino dan Farhan ini lebih unggul siapa. Jadi di sini ada not besar, catatan besar bahwa urutan siswa terpintar secara akademik Gilang. Jadi Gilang ini pertama gitu ya. Lalu Dino dan Farhan gitu. Dino atau Farhan gitu ya. Jadi secara analogi ya, secara akademik Dino lebih unggul dari Farhan. Ini tidak dapat dikatakan karena di sini ada kata hubung atau gitu ya. Jadi kalimatnya tidak bisa dijelaskan atau tidak dapat disimpulkan. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah C. Seperti itu ya. Kalau teman-teman ada saran, mungkin nanti bisa di kolom komentar. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya di sini ada tes number sequence atau deret angka gitu ya. Jadi deret angka yang kita punya di sini adalah 1, 256, kemudian 2, 64, 4, 16, 8, 2, 16, 1, dan 32 gitu ya. Jadi kalau kita lihat mungkin tes deret angka ini terlihat mudah bagi teman-teman gitu ya. Dengan cara kita melihat 1, itu polanya sudah jelas. Kemudian 2, 4, 8, 16, 32. Ini menurut teman-teman polanya seperti apa sih gitu kan? Jadi kalau kita lihat di sini, dimulai dari 1. Ini 2 pangkat 0 gitu ya. Jadi 2 pangkat 0 atau sesuatu dipangkatkan dengan 0 pasti hasilnya 1 gitu kan. Lalu yang ini 2 pangkat 1 gitu. Jadi 2 pangkat 1 itu 2. Kalau yang ini 2 pangkat 2, dan ini 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan 2 pangkat 5. Jadi secara tidak langsung poin B itu benar. Poin D juga benar gitu ya. Sehingga untuk pola yang ini kita sudah temukan, di mana polanya merupakan bilangan berpangkat n, bilangan 2 berpangkat n, untuk n-nya dimulai dari 0 sampai seterusnya gitu ya. Jadi itu polanya. Kemudian untuk pola bilangan kedua, yaitu 256 di sini ya. Kemudian 64, lalu 16, 2, dan 1 gitu ya. Jadi kalau kita lihat polanya seperti apa gitu kan. Jadi kalau kita lihat di sini, coba kita lihat dari 256. 256 ke 64 ternyata itu dibagi berapa gitu ya. Jadi 256 ke 64 itu adalah dibagi dengan 4 gitu ya. Lalu bagaimana dengan untuk pola selanjutnya dari 64 ke 16? Dari 64 ke 16 itu juga dibagi 4 sehingga diperoleh 16. Oke, berarti pola A dan C itu udah benar. Untuk kita lanjutkan lagi. Harusnya 16 ke 2 itu dibagi 4 gitu kan. 16 dibagi 4 harusnya di sini 4 ya, ternyata bukan 2 gitu. Sehingga nanti pola selanjutnya akan diperoleh di sini. Kalau dibagi 4 hasilnya 1 gitu. Jadi pola di sini harusnya adalah 4. Sehingga jawaban yang kita temukan adalah yang E, yaitu 2 gitu ya.
Oke, kita next ke soal selanjutnya. Nah, ini juga merupakan tes number sequence, deret angka gitu ya. Jadi gimana sih cara kita mencari polanya untuk soal yang ini? Jadi kalau kita lihat, dari min 4 ke min 2, itu dijumlahkan oleh berapa gitu ya. Dari min 4 ke min 2 itu ditambah berapa? Ditambah 2 gitu ya. Lalu dari min 2 ke 2 itu ditambah berapa? Ditambah 4 ya. Lalu dari 2 ke 7, karena di sini kalau kita lihat 2 ditambah plus 2 lalu plus 4 gitu ya. Kemudian di sini harusnya plus 6 gitu ya. Jadi 2 ditambah 6 harusnya di sini 8 gitu. Kalau teman-teman nggak percaya silahkan dilanjutkan lagi dari 8 ke 16. Dari plus 6 berarti di sini plus 8. Sehingga plus 8 tambah 8 itu 16. Lalu kalau nggak percaya lagi polanya benar atau tidak gitu ya. 16 setelah plus 8 berarti plus 10. Jadi 16 ditambah 10, 26. Jadi benar. Jadi pola ini adalah pola bilangan genap ya. Dimulai dari 2 sampai seterusnya. Pola bilangan genap dimulai tambah 2 sampai seterusnya gitu ya. Jadi kita peroleh jawabannya adalah yang salah, yaitu A7. Oke, untuk tes BUMN number sequence dalam part kali ini cukup sampai di sini. Kita lanjut ke soal word classification. Di sini klasifikasi kata ya. Kita akan menentukan kata yang tidak memiliki kesamaan. Nah, di sini ada bagian A itu adalah influenza, kemudian salmonella, ebola, campak, herpes. Nah, di sini ada satu kata yang tidak sama gitu. Jadi, influenza ini merupakan virus gitu ya. Begitupun dengan ebola, campak, herpes ini seperti biasa yang kita dengar kan ada nama awalnya virus ebola gitu. Virus campak, kemudian virus herpes gitu kan merupakan virus. Nah, salmonella itu di sini adalah bakteri gitu. Jadi, salmonella adalah jawaban yang tepat untuk soal ini. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini diberikan ada pisang, semangka, melon, jeruk, dan anggur. Ini saya rasa mudah ya. Jadi pilihannya di sini adalah pisang. Kenapa pisang? Karena semangka, melon, jeruk, dan anggur itu kan bentuknya bulat atau lingkaran gitu kan. Sedangkan pisang itu kan memiliki panjang gitu ya. Panjang gitu ya. Oke. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Itu adalah gambar. Nah, sekarang kalau kita lihat gambar, kita lihat di opsi ini ada, kita lihat pilihannya di sini adalah A itu menggabungkan diagonal. Cuman sekarang kita cek. Dari 2 ke 5 gitu ya. Kita lihat di sini pola yang kedua. Ternyata pola kedua itu adalah menghubungkan diagonal gitu ya. Nah, kita lihat dari sini ke sini dia hubungkan diagonalnya gitu ya. Jadi, ya seperti itu bentuknya. Nah, sekarang tugas kita menghubungkan diagonal. Ini sebenarnya merupakan segi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, mungkin tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini segi 8 gitu. Sehingga kita akan membuat diagonalnya sejumlah yang A ini gitu. Nah, kalau kita lanjut ke pola yang kelima, ternyata pola kelima itu sisi yang ada di ini dinaikkan ke atas lalu dibalik hadapnya gitu. Sehingga kalau sisinya itu yang ini dipindah ke sini dan sisi yang ini dipindah ke sini, maka dia akan menutup segi 8 ini sehingga terbentuklah menjadi sempurna. Kemudian karena segi 8 ini bentuknya sama walaupun dibalik gitu ya. Jadi bakalan tetap sehingga jawaban untuk diagram reasoning ini jawabannya adalah A. Oke, kita next. Nah, untuk soal ini silahkan teman-teman jawab di kolom komentar ya. Jadi silahkan 1, 2, 3, 4, 5 di screenshot saja baru dijawab. Kemudian soal selanjutnya juga silakan teman-teman jawab. Untuk soal kedua sebagai latihan ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, screenshot. Kita next. Silakan dijawab untuk soal nomor 3. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita next. Nah, soal terakhir itu merupakan tes gambar ini sendiri ya. Oke, silakan di screenshot 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Baik, sekian dan terima kasih. Sekedar itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk soal-soal selanjutnya di channel ini akan saya update dan lebih perbanyak lagi. Jadi, tolong komen, like, dan subscribe-nya ya. Supaya saya semakin bersemangat untuk
membagikan soal-soal dan pembahasan. Terima kasih guys, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.